warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita bakal ngebahas tanda kehamilan. Jadi tanda kehamilan itu bisa didapatkan secara presumptif, probable, dan definite. Yang dimaksud dengan tanda presumptif itu adalah secara anamnesis. Anamnesis sehingga dia ini secara subjektif. Tanda kehamilan yang pertama secara gejala atau secara presumptif ini, pertama pasiennya ada mual muntah. Yang kedua, ada rasa kencang pada payudara. Dan yang ketiga, adanya amenorrhea, tidak menstruasi. Nah, sedangkan kalau probable itu artinya sudah ada bukti pemeriksaan fisik, namun tidak ada bukti janinnya. Jadi udah ada tanda-tanda di gejala dari pemeriksaan fisik, tapi tidak ada bukti janinnya. Nah, probable ini biasanya ketika pemeriksaan fisik itu bisa ditemukan perutnya membesar, perutnya membesar gini seperti asites atau strie. Tapi memang secara probable ini belum bisa dipastikan apakah pasiennya ini hamil, perutnya seperti ini apakah hamil. Nah, di pemeriksaan fisik selain tadi bentuk perutnya seperti ini, bisa juga ada namanya tanda Chadwick. Tanda Chadwick. Nah, tanda Chadwick ini adanya perubahan warna kebiruan atau ungu pada serviks. Nah, kita kan ingat ya Chadwick, jadi cat gitu ya, ingatnya Chadwick. Ya, atau di sini ada Chadwick itu ada perubahan warna kebiruan atau ungu pada serviks. Yang kedua, ada yang disebut dengan tanda Goodell. Tanda Goodell ini jadi perlunakan pada porsio serviks. Perlunakan pada porsio serviks. Yang kedua, tanda Hegar, perlunakan pada segmen bawah rahim. Kita tulis saja ya, segmen bawah rahim. Nah, cara mengingatnya, kalau dia Goodell itu di porsio gitu. Sedangkan Hegar ini kan depannya H, jadi bawah rahim. H sama H nih ya, Hegar itu perlunakan di porsio di segmen bawah rahim. Apa sih bedanya? Kalau Goodell nih, jadi dia perlunakan porsionya, sedangkan kalau Hegar perlunakan segmen bawah rahim tuh nih, jadi bawahan rahimnya tuh yang lunak. Selanjutnya, kalau definite, tanda kehamilan definite tuh yang sudah pasti ketika PF atau PP-nya terbukti ditambah sudah ada bukti janinnya. Jadi tadi PF-nya ditemuin kayak gini atau PP tesnya positif plus ada bukti janin. Bukti janin ini didapatkan dari DJJ dan USG. Nah, DJJ ini kalau kita menggunakan yang Doppler itu akan terdengar di 12 minggu. Kalau menggunakan Lennec itu bisa 17-18 minggu baru terdengar di Lennec. Normalnya berapa sih DJJ? DJJ ini normalnya itu 120-160. Kalau di atas atau di bawah ini disebut dengan fetal distress. Oke. Nah, kemudian USG. Nah, USG ini tandanya definitnya kalau di bawah 7 minggu itu akan didapatkan gestational sac atau kantong kehamilan. Kalau di usia 7 sampai 10 minggu itu CRL, kemudian 20 sampai 14 ditambah kita bisa menilai PPD, biparietal diameter. Mungkin nanti kita akan lebih bahas detail tentang USG di episode selanjutnya. Dadah.